Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina Pratiwi dengan NIM 240201020234, kelas MJ 804, mata kuliah Bisnis Inteligensi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi UAS saya mengenai penerapan bisnis inteligensi pada perusahaan plastik manufaktur. Perusahaan plastik manufaktur yang memproduksi cup minuman mengalami perkembangan seiring meningkatnya permintaan konsumen dan perubahan perilaku belanja melalui platform digital. Peningkatan transaksi menghasilkan data dalam jumlah besar seperti data penjualan, produk pelanggan, wilayah distribusi, dan pengiriman. Permasalahan utama perusahaan adalah bagaimana mengelola data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Bisnis intelligence dapat diterapkan untuk mengintegrasikan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data sehingga manajemen dapat melihat kondisi bisnis secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, alur penerapan bisnis intelligence, yaitu data transaksi, integrasi data warehouse, analisis BI, dashboard atau visualisasi, dan insight, serta pengambilan keputusan. Sumber datanya yaitu berasal dari transaksi penjualan, data produk, data pelanggan, data wilayah, data platform digital, serta data pengiriman. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diintegrasikan ke dalam data warehouse, lalu data dianalisis menggunakan business intelligence dan dikumpulkan serta ditampilkan dalam bentuk dashboard. Selanjutnya, visualisasi laporan tahunan. Dashboard dapat menampilkan total penjualan per tahun, total pendapatan, jumlah produk terjual, pertumbuhan penjualan, serta perbandingan kinerja antar periode. Contohnya yaitu jika dashboard menunjukkan penjualan meningkat dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat melihat faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut. Misalnya meningkatkan permintaan cup minuman melalui platform digital. Selanjutnya, laporan kinerja produk. Informasi yang ditampilkan berupa nama atau jenis produk, jumlah unit terjual, pendapatan produk, persentase kontribusi penjualan, serta tren penjualan. Nah, untuk contohnya bisa berupa produk cup ukuran tertentu melalui jumlah penjualan paling tinggi. Produk tersebut dapat diprioritaskan dalam produksi dan persediaan. Sebaliknya, produk dengan penjualan rendah dapat dievaluasi dari sisi harga, kualitas, desain, atau kebutuhan pasar. Untuk laporan pendapatan dan penjualan, yaitu dashboardnya dapat menunjukkan total omset, total unit terjual, penjualan bulanan, pendapatan bulanan, pertumbuhan penjualan, serta perbandingan target realisasi. Contohnya yaitu apabila penjualan meningkat tetapi pendapatan tidak meningkat secara profesional, perusahaan perlu mengevaluasi harga jual, diskon, dan biaya distribusi. Selanjutnya, laporan segmen pelanggan. Segmentasi dapat berdasarkan wilayah pelanggan, jenis pelanggan, frekuensi pembelian, jumlah pembelian, nilai transaksi, dan platform pembelian. Contohnya, pelanggan dengan volume pembelian tinggi dapat diberikan produk khusus seperti harga grosir atau penawaran loyalitas. Sementara untuk pelanggan dengan pembelian rendah dapat diberikan promosi untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Laporan efektivitas layanan mode pengiriman. Yang pertama, ada indikator yang dapat dianalisis yaitu jumlah pengiriman, waktu rata-rata pengiriman, presentasi pengiriman tepat waktu, biaya pengiriman, tingkat komplain pelanggan, serta jumlah keterlambatan. Untuk contohnya, jika salah satu jasa pengiriman memiliki tingkat keterlambatan lebih tinggi dibandingkan jasa lainnya, perusahaan dapat mempertimbangkan pengurangan penggunaan jasa tersebut atau mencari alternatif pengiriman lainnya.
Sedangkan untuk dashboard business intelligence, yaitu dashboard utamanya menampilkan kinerja perusahaan, yaitu total penjualan, total pendapatan, serta pertumbuhan penjualan. Untuk distribusinya yaitu pengirimannya tepat waktu, keterlambatan, dan biaya pengiriman. Sementara untuk kinerja produk yaitu produk terlaris, produk dengan penjualan terendah, serta pelanggan, segmen pelanggan, dan wilayah dengan penjualan tertinggi. Dashboard menggunakan visualisasi seperti grafik, diagram Batam, diagram lingkaran, serta KPI dan peta wilayah agar informasi lebih mudah dipahami. Untuk insight dan pengambilan keputusan. Hasil dashboard tidak hanya digunakan untuk melihat data, tetapi menghasilkan insight yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Contohnya, data penjualan cup meningkat pada wilayah tertentu. Kedua, untuk insight-nya, wilayah tersebut memiliki permintaan tinggi, dan keputusannya yaitu perusahaan meningkatkan stok dan distribusi di wilayah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijensi pada manufaktur plastik membantu mengubah data transaksi kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami melalui dashboard pemantauan kinerja dan penjualan. Hal ini meningkatkan manajemen mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data guna mengoptimalkan strategi produksi, pemasaran, hingga distribusi. Demikianlah tadi pemaparan materi UAS yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.